Nah, jadi video ini diambil untuk melihat gitu kan bagaimana implementasi Undang-Undang TPKS di daerah-daerah. Nah, untuk saat ini gitu kan Mbak Ina kemarin selaku salah satu pendamping dari Dian Mutiara yang ada di wilayah Malang, ini kan memberikan informasi bahwa di Malang sendiri sudah implementasi Undang-Undang TPKS. Nah, ini Mbak Ina bisa cerita dulu di Malang ini wilayah mana yang sudah implementasi Undang-Undang TPKS, kemudian bentuk kekerasan yang menggunakan TPKS ini dari 9 bentuk itu bentuk yang apa gitu Mbak Ina untuk mengawali sore hari ini. Terima kasih Mbak Novi. Jadi kalau yang di Malang Raya itu memang tidak semua Polres ya menggunakan TPKS. Yang sudah ini ada di Kota Batu dan Kabupaten Malang. Dan kalau dilihat dari jenis TPKS-nya juga beragam ya. Ada yang pelecehan fisik, ada yang kemudian KSBI-nya itu ada 2, kemudian perkosaan, yang satu perkosaan. Oke. Nah, dari lima ya tadi kalau disebutkan Mbak Ina dari Mm-mm. 5 kasus itu gitu kan ini seperti apa gitu kan komunikasinya dengan kepolisian sehingga kepolisian itu akhirnya yakin untuk bisa menggunakan undang-undang TPKS. Iya, jadi komunikasi itu memang penting ya, karena juga kalau misalkan kepolisian itu sudah punya perspektif, pasti tanpa kita mendahului mereka juga akan menggunakan TPKS. Karena salah satu kasus yang itu sebelum kita mendampingi, polisi itu sudah ancang-ancang memang pakai TPKS untuk yang satu kasus gitu ya. Hmm. Tapi berbeda ketika kita belum pernah atau kepolisian tersebut belum pernah menggunakan TPKS. Jadi salah satu contohnya itu satu kasus sebelum lapor kan kita pasti juga assessment dulu, dan kemudian juga kita mencoba menerjemahkan kira-kira di pasal mana atau tindak pidana KS yang mana yang akan kita pakai untuk kasus tersebut. Nah, salah satu kasus itu di lembar form yang kita punya untuk assessment itu sudah menunjukkan kasus tersebut melanggar undang-undang apa dan pasal berapa gitu. Unsurnya yang kita punya apa, kemudian itu akan nanti mengarah pada alat bukti. Nah, pada saat satu kasus itu kita di poin tersebut sudah menyebutkan TPKS, kita sudah menyiapkan alat buktinya, dan sebelum kemudian kita bersama korban itu datang ke UPPA, saya udah koordinasi terlebih dahulu dengan penyidik kalau misalnya kami akan mendampingi satu kasus kekerasan seksual dengan undang-undang TPKS gitu. Nah, jadi sebelum mereka BAP sama atau kemudian mendengarkan pelaporan dari korban, kita diskusi dulu gitu. Jadi itu sudah kita lampirkan sebelumnya, ketemu di awal kita sudah tahu bahwasanya kita akan melaporkan kasus terkait dengan TPKS. Itu salah satu contoh awal mula kita yang awal sekali kita mencoba kayak menawarkan gitu. Ini kan unsurnya bisa masuk pakai TPKS gitu, itu yang kita sampaikan. Nah, kebetulan 2 kasus awal itu juga di satu Polres yang sama gitu. Meskipun yang satu kekerasan fisik, yang satunya KSBI gitu. Itu yang Gitu. wilayah Polres mana Mbak Ina? Itu jadi satu itu sebetulnya sudah kita inisiasi ke Polres Malang ya. Dan Hmm. penyidik itu sudah mulai ngetik gitu. Dia udah bilang gini, wah ini TPKS pertama kita gitu. Itu waktu di kabupaten. Nah, pada saat ngetik dia minta pada korban itu boleh pinjam KTP-nya gitu. Terus diserahkan KTP-nya, langsung penyidikin oleh neng aku gitu. Loh Mbak, ini kan Ngantang ya. Meskipun Ngantang itu Kabupaten Malang, tapi wilayah hukumnya itu ikut Polres Batu gitu. Loh Bu, kan aku sudah mengirimkan form yang sebelumnya itu udah dengan identitas dia ada di Ngantang, di domisili Ngantang gitu. Jadi belum sempat selesai BAP ya udah kita dirujuk ke Polres Batu. Jadi sebelum kita sampai Polres Batu aku sudah kontak dulu dengan penyidik yang ada di Batu juga gitu. Jadi sebenarnya pada waktu itu juga karena ini undang-undang baru, Polres juga belum, jadi seakan-akan mereka ingin dapat juga pengalaman pertamanya kayak apa gitu. Oke. Gitu. Nah, Mbak Ina dari 5 kasus itu gitu kan ini perjalanannya seperti apa? Artinya apakah sudah ada yang sudah putusan atau masih pada proses di kepolisian semuanya, Mbak?
satu kasus, dua udah putusan. Jadi yang KS yang fisik itu sudah putusan dan itu juga sudah dapat restitusi. Yang satu ini yang unik gitu ya. Jadi penyidik itu di awal sudah bahwasannya ini pelanggaran UU TPKS yang terkait KSBE. Nah, ini kita kurang komunikasi selanjutnya dengan jaksa gitu ya. Jadi pada saat sidang tuntutan dari jaksa itu kita nggak mengikuti, yang ada jadinya pakai undang-undang ITE gitu waktu putusan. Oke. Nah, tapi yang unik juga pada waktu kita mendampingin korban diperiksa di pengadilan, aku komunikasi sama jaksa itu karena kita ingin mendorong masuk di dalam ruangan seperti kasus sebelumnya, ya kita sampaikan, Bu kita bisa masuk ya karena ini kan pakai TPKS. Nah jaksanya itu tidak merespon bahwa dia tuntutannya itu pakai ITE, malah dia bilang gini, sebentar ya Mbak, saya tak komunikasi dulu sama majelis hakim, kan nanti kalau boleh segera tak kabari gitu. Lah kemudian dia masuk lagi, keluar dan menyampaikan kalau kita boleh masuk. Jadi di kepala kita itu ya emang ini tetap linear dengan yang ada di penyidikan gitu kan. Ternyata penuntutannya pakai ITE itu juga unik juga gitu. Jadi aku juga sok pede kemudian mendesakkan dengan pasal 28 atau 29 gitu ya yang kita bisa masuk di ruangan itu gitu kan. Itu Oke. rada ngeyel. Nah, Tibanya bukan. kalau artinya kan tadi salah satu tantangannya kalau yang Mbak Ina sampaikan itu kan salah satunya komunikasi dengan jaksa ya untuk yang kasus yang tadi yang terakhir itu yang sampai Mbak Ina. Nah, kemudian kalau di pengadilan tersendiri Mbak Ina tantangannya yang muncul apa gitu? Sejauh ini kalau dengan Undang-Undang TPKS 2 kasus itu tidak muncul tantangan yang cukup signifikan ya. Artinya signifikan itu mereka cukup juga bisa menerima undang-undang itu. Dan satu pengalaman baru buat pengadilan ketika ada restitusi gitu. Bisa Jadi diceritain nggak Mbak Ina pengalamannya seperti apa? ya, jadi buat kami sebagai pendamping juga itu pengalaman pertama ya. Pembacaan restitusi itu kan belum ada aturan turunannya gitu ya. Lah ini yang kita juga agak meraba-raba, hanya kita komunikasi cukup intensif dengan LPSK. Jadi step awal, jadi pada saat itu kan kita juga mengajukan perlindungan dengan LPSK. Ini juga kali pertama ya. Jadi mensinkronkan dengan beberapa lembaga yang itu terkait korban itu ternyata tidak sederhana. Jadi ketika awal mula kita kemudian berrelasi dengan LPSK, pengajuannya misalkan lapor September, Oktober kita sudah mengajukan permohonan karena intervensi pressure terhadap korban cukup kuat. Kemudian baru di approve-nya itu di Januari dan itu sudah jadwal sidang gitu. Jadi di proses Oktober, November, Desember itu kan kita selalu berkontak dengan LPSK termasuk juga terkait restitusi tadi gitu ya. Elemen apa yang kemudian kita dorong juga masuk pada perhitungan di item itu gitu. Bisa jadi elemennya juga LPSK menyatakan bahwa oh kayaknya ini nggak bisa Mbak kayak gitu. Terus tapi ketika kita berargumentasi dan itu make sense gitu bahwasanya si korban kenapa membutuhkan menghitung dana tersebut, itu kemudian ya udah masukkan aja Mbak item itu, nanti kan ada tim verifikasi yang akan menilai sendiri, ada tim penilai sendiri untuk restitusi utuh. Dan kemudian kita masukkan dan kemudian di-approve juga gitu. Nah, yang tadi pengalaman di pengadilan, jadi ketika ini sudah menjadi bagian dari tuntutan tadi, kemudian aliran dananya ini yang unik. Jadi dana itu oleh pihak korban masuk ke dari pihak pelaku ya, dari pelaku dan kemudian keluarganya karena pelaku kan ada di tahanan. Itu masuk ke LPSK. Kemudian LPSK datang langsung ke Malang terkait juga pada persidangan kan mereka juga dipanggil sebagai saksi ahli untuk perhitungan itu ya. Datang ke Malang, kemudian juga dana ini diberikan pada jaksa. Terus kemudian jaksa harus menitipkan ke panitra. Jadi berapa kali transfer gitu ya ke panitra. Panitra juga harus begini kayak gitu kan ya. Nah, terus kemudian dari panitra kemudian dibalikan lagi ke jaksa pada saat nanti akan diberikan 30 hari setelah putusan gitu. Jadi lumayan juga gitu.
Itu sih pengalaman yang terkait dengan restitusi buat kami juga hal yang baru. Kemudian juga bagaimana kita mengassessment kira-kira elemen apa aja yang bisa kita ajukan untuk restitusi itu gitu. Oke. Gitu Mbak Nah, Novi. Mbak Ina, kalau di Undang-Undang TPKS itu kan banyak sekali hak-hak korban ya, tidak hanya terkait restitusi gitu kan. Nah, selama di 5 kasus itu gitu kan, menurut teman-teman Dian Mutiara gitu kan, sudah seperti apa gitu kan kebutuhan korban itu dipenuhi gitulah katakanlah. Kalau dari 5 ini ya, Hmm. ada satu yang kita lihat juga belum sepenuhnya pemenuhan hak korban. Ada satu kasus yang kita lihat dia terdampak secara kesehatan fisik, bahkan terjadi kehamilan, dan itu pembiayaan untuk proses melahirkan itu kan ternyata juga tidak tercover BPJS gitu. Nah, jadi meskipun dia punya kartu BPJS, tetapi ketika ini digunakan karena tindak pidana itu kan tidak bisa gitu. Jadi pada saat lahiran kemarin dia harus sampai berhutang 1,7 juta itu gitu. Ini yang kita lihat. Belum lagi pasca lahiran ini kan kemudian ada hal-hal yang seharusnya kalau kita melihat bahwasanya hak korban dan keluarga, artinya kan bayi ini juga bagian dari dampak gitu kan ya. Nah ini kalau kita lihat bagaimana katakanlah proses-proses bayi yang memang terlahir dengan berat badan ringan, kemudian sampai kemarin sempat diare, dan kemudian kita berupaya gimana caranya ibunya bisa menyusui, ternyata juga nggak bisa, akhirnya sampai sekarang dengan susu formula gitu. Nah, hal-hal kayak gini sementara ini anak juga baru aja lulus sekolah gitu ya, bagaimana dia juga bisa dapat pekerjaan layak untuk mendapatkan finansial dan kemudian membiayai hidup bayi yang kemudian terlahir dari tindak perkosaan itu sendiri. Itu Mbak Novi. Jadi itu salah satu contoh memang belum terimplementasinya sampai pada hak-hak yang semacam itu gitu. Oke. Nah, berikutnya adalah di Undang-Undang TPKS itu kan salah satu lembaga yang memiliki banyak tugas itu adalah UPTD BPA gitu. Karena dari 5 case tadi gitu kan, Mbak Ina bisa bercerita gitu kan bagaimana apa ya? Apakah UPTD BPA sudah menjalankan peran dan fungsinya gitu sesuai yang diatur di dalam Undang-Undang TPKS? Kalau dari 5 itu belum Sama sekali. sama sekali. Hanya kayak data gimana Mbak yang sana gitu. Ya udah tak sampaikan tapi kayaknya sampai sekarang pun juga visit aja juga belum gitu. Terutama yang tadi ya punya anak tadi itu. Kalau yang lain memang tidak secara spesifik membutuhkan layanan UPTD. Jadi kan kita juga perlu melihat apakah si klien itu juga membutuhkan layanan UPTD misalkan terkait psikososialnya kah, atau kemudian juga butuh layanan terkait misalkan rumah aman gitu. Itu kan juga salah satu bagian dari perlindungan gitu ya. Itu yang memang dari kelima ini tidak secara direct membutuhkan layanan itu, dan kemudian dari pihak UPTD terkait juga TPKS yang ini juga tidak gitu. Nah, kalau yang KS masih terkait anak itu masih kelihatan geraknya UPTD gitu. Nah, tetapi kalau di Malang ini kalau KS-nya anak langsung pakai UU Perlindungan Anak gitu. Jadi tidak dicontohkan dengan UU TPKS, itu yang tak lihat ya. Jadi proses yang kemarin juga yang 12 tahun hamil itu langsung pakai UPA gitu, tidak dicontohkan lagi gitu. Oke. Nah, selanjutnya adalah dari 5 case tadi gitu kan, catatan dari Mbak Ina dan juga teman-teman pendamping gitu kan, apa yang harus segera disediakan oleh negara untuk kedepannya, Mbak Ina? Jadi penting juga ini sinkronisasi, artinya koordinasi itu menjadi penting ya, koordinasi antar kelembagaan, terutama kalau kita lihat kalau ini sudah ranahnya litigasi, kemudian koordinasi dengan UPTD BPA. Karena beberapa informasi yang kita infokan itu kan belum tentu juga kelembagaan itu akan dengan cepat merespon gitu ya. Termasuk kayak tadi katakanlah yang sampai terjadi kehamilan, kemudian membutuhkan tes DNA gitu. Ini kan juga
eh, kalau selama ini tes DNA itu memang agak unik ya, yang di kabupaten ini itu dilakukan setelah katakan proses persidangan gitu, itu baru muncul gitu. Nah, sementara yang kita butuhkan di kasus yang ini, TPKS ini, kita butuh tes DNA itu untuk alat bukti gitu. Itu yang sampai kemudian kita sudah coba koordinasi dengan UPTD BPA, kemudian juga UPTD BPA mencoba koordinasi dengan UPPA supaya apa? Supaya UPPA itu memberikan surat permohonan bahwasanya perlu tes DNA dan surat ini akan diberikan ke UPTD. Sehingga UPTD akan koordinasi dengan UPTD provinsi gitu. Karena UPTD kabupaten sudah mencoba sondingkan ke UPTD yang ada provinsi dan provinsi meminta ada surat permohonan dari Polres gitu lah. Sementara dari UPPA ini kan masih mengikuti frame atau skema bahwasanya proses hukum untuk DNA itu justru nanti di persidangan gitu. Itu kan apa ya, lompatan-lompatan yang bisa jadi berbeda gitu. Jadi untuk membuat terobosan-terobosan itu ternyata juga tidak mudah. Yang satu sudah dengan pakemnya, yang ini mencoba berinovasi juga kok yo angel gitu. Ini sampai sekarang belum keluar itu surat permohonan untuk tes DNA gitu. Itu Mbak Novi. Nah, kalau terkait kebutuhan SDM, Mbak Ina, baik itu di APH maupun lembaga-lembaga penyedia layanan yang lain, ada nggak catatan dari Dian Mutiara? APH ya. APH ini itu yang cukup kita melihat bagaimana pentingnya kita punya perspektif ya, karena berangkat dari yang ada di kepala itu pasti akan turun pada apa yang kita lakukan gitu. Nah, ini yang konkret itu salah satu TPKS yang kemarin sebenarnya lapornya ada di kota gitu. Tetapi kemudian dari Polres sendiri itu menyampaikan, Mbak, untuk kasusmu ini tidak bisa dengan Undang-Undang TPKS. Sampai kemudian pendamping itu menyampaikan kasus serupa ini bisa Pak di Polres dan sudah putusan. Artinya kan di tetangga kota itu sebenarnya sudah ada praktek baik gitu. Terus malah penyidiknya menyampaikan bahwasanya kalau ini diteruskan, Anda juga bisa menjadi pelaku gitu, berpeluang menjadi pelaku. Ya kita paham itu gitu ya. Tapi namanya kita mengupayakan, ini harus kita bedah gitu. Terus sampai kemudian disampaikan, kalau gitu pindah aja lapor Polres yang lain. Ini sudah LP loh gitu. Jadi kemarin tuh sampai akhirnya itu ditarik gitu ya, dicabut. Baru setelah dicabut kita pindah Polres. Jadi begitu dinamikanya. Ini soal perspektif dan kemudian berpengaruh pada apa yang menjadi tindakan gitu ya, tindakan yang baik itu oleh APH ataupun juga bisa jadi kalau misalkan kita berangkat dari perspektif itu tidak hanya APH tapi sumber daya manusia yang lain gitu. Termasuk juga misalkan tadi ya di dinas di kesehatan gitu, ketika korbannya mengalami katakanlah satu contoh, dia itu juga mau diperiksa di bagian vaginal, tapi ketika melihat di area itu ada semacam penyakit kelamin dalam bentuk kutil, itu kan memang nakes punya SOP sendiri ya, misalkan harus seperti apa, termasuk ketika dia menjalankan SOP itu tapi mulutnya itu dol gitu loh. Jadi dia pada saat menggunakan glove di tangan itu sampai bilang kepada ibu dari korban itu, Bu hati-hati loh ya, anakmu kena penyakit ini gitu. Itu kan juga ya artinya tindakan itu menjadi ukuran sebagaimana dia menjalankan tugasnya gitu kan. Itu yang kita lihat penting banget kita untuk berkolaborasi dan saling mengingatkan hal kayak gitu itu Mbak Novi. Nah, masih terkait SDM ya. SDM kalau kita lihat di tingkatan kelembagaan UPTD itu juga relatif terbatas gitu, sangat terbatas. Jadi misalkan UPTD BPA yang ada di Kabupaten Malang yang ngurusin 33 kecamatan, itu 4 orang, hanya 1 perempuan yang kebetulan ketuanya, yang lain itu cenderung peran driver, administrasi, semacam itu. Jadi memang ini tidak mudah ya tantangannya, sampai kemudian ketika kita setelah konferensi dengan, karena ada salah satu kasus KS juga tapi bukan dengan TPKS, itu kita kan
bersuratnya ke kementerian karena kita lihat positioning dan power dari UPTD PPA ini tidak sekuat kalau kita dalam kasus tersebut gitu. Jadi salah satu yang kita lakukan, kita ke kementerian dan kemudian kementerian itu memfasilitasi dengan conference. Nah ternyata di tingkat kementerian itu pada saat conference itu tidak hanya kita yang dihadirkan, tetapi ada Kompolnas, ada kemudian UPPA-nya sendiri, ada Polda juga ada, kemudian UPTD Kabupaten, UPTD Provinsi juga dihadirkan, LPSK juga dihadirkan. Kita merasa clear pada saat koordinasi kasus ini kita bawa ke nasional itu clear gitu ya. Bahkan sebelum hari H ternyata juga Kompolnas itu sudah kontak sama kanit yang ada di kabupaten, sampai kanitnya bilang, Bu, apa aku ada kesalahan ya? Kok sampai ikut dipanggil kayak gitu-gitu. Itu hal yang unik juga gitu. Padahal sasaran kita itu kasus ini bukan untuk litigasinya, justru bagaimana korban lain yang masih ada di dalam pondok itu gitu, supaya ini dapat perlindungan gitu. Itu awal surat itu gitu. Ya, tapi itu ya hal yang positif juga. Nah, tetapi yang tidak mudah ketika setelah dari konferensi nasional itu membahas kasus ini, kan diturunkan pada level lokal untuk tindak lanjutnya gitu. Nah di tindak lanjut ini yang kemudian kita lihat kembali pada kapasitas UPTD itu gitu. Ketika UPTD ini mencoba memfasilitasi dengan katakanlah institusi yang lain, dalam hal ini Kemenak gitu ya. Pada saat Kemenak hadir, Kemenak tidak dihadirkan di konferensi yang tadi gitu. Dia cenderung victim blaming, tidak hanya pada korban yang kebetulan itu juga masih anak-anak gitu ya. Dari ungkapan-ungkapan itu kan kelihatan, sampai kemudian dia juga cenderung menyalahkan saksi yang kebetulan ini adalah saksi Ustadz yang dipecat, yang kebetulan kita juga hadirkan pada saat koordinasi di tingkatan lokal itu gitu. Jadi itu realitas bagaimana kemudian butuh penguatan di tingkat lokal gitu. Sampai kemudian Ketua UPTD juga ibarat kata menyampaikan, ayolah yang nasional itu lihatlah situasi konkret UPTD yang di lokal ini. Kita tuh seperti ini, kalau ada kasus itu turunkanlah bala bantuan, ibarat kata kayak gitu Mbak. Kita itu kekurangan banyak gitu. Kemudian kalau harus dengan beban begitu banyak, turunkanlah orang-orang atau siapapun. Sampai kemudian ada juga ungkapan dari Ketua UPTD itu saat dengan KPAI gitu. KPAI itu gimana ya Mbak ya? Datang-datang itu hanya kayak rekomendasi, kan memang perannya itu ya. Yeah. Yuk kita tuh dibantu apa gitu, nambahin orang tuh apa itu gitu. Itu jadi kita paham juga gitu ketika ya seperti halnya WCC ketika sudah overload itu ya kita pun sampai oleng gitu kan, ibarat kata gitu. Arep sambat nang sopo maneh gitu kan. Ya, itu sih realitasnya Mbak Novi. Oke, ini terakhir nih yang ingin Mbak Ina sampaikan. Ini boleh ke masyarakat, boleh ke pemerintah, boleh pemerintah hukum atau siapapun lah pihak-pihak yang berkepentingan. Apa yang ingin Mbak Ina sampaikan? Ya, jadi memang butuh ruang untuk kita itu bergerak bersama ya, termasuk dalam hal pengambilan kebijakan. Kalau yang kita upayakan ini terkait dengan RPP, Perpres, itu kan upaya juga kita untuk menjembatani kebutuhan yang ada di lapang juga gitu. Dan juga penting juga untuk melihat realitas di lapang ini, kalau misalkan butuh support baik itu UPTD maupun juga pembenahan kalau misalkan terkait perspektif itu disegerakan juga itu kayak misalkan Perpres Diklat gitu. Jadi Diklat itu bukan hanya untuk APH, bahwa APH-nya itu memang juru kunci gitu ya dalam hal start awal, tapi juga elemen SDM yang lain yang memberikan layanan itu juga perlu clear untuk yang hal-hal mendasar seperti itu. Itu saya pikir hal-hal yang prinsip gitu ya. Siapapun yang memberikan layanan, baik itu pemerintah ataupun dinas-dinas dan kementerian ataupun juga nanti misalkan di ketenaga kerjaan melibatkan serikat pekerja ataupun nanti di pendidikan juga melibatkan institusi sekolah atau perguruan tinggi atau pondok, itu mesti clear di situ Mbak. Jadi memang ini hal yang tidak sederhana ya. Jadi kenapa juga spirit di awal pun kan juga bagaimana kata penghapusan itu kan sudah punya nilai yang komprehensif gitu. Dari hulu ke hilir TPKS itu memang harus dilakukan upaya sungguh-sungguh gitu Mbak Novi.
Terima kasih Mbak Ina untuk sharingnya gitu kan. Nanti hasil akan kami share juga ke teman-teman. Termasuk kalau misalnya nanti ada hal-hal yang ingin aku konfirmasi, aku kontak Mbak Ina lewat WA. Begitu ya Mbak Ina. Oke, thank you Mbak. Terima kasih. Salam untuk teman-teman. Sehat Sami-sami. selalu. Nggih.